Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Today we will learn about simple past tense. Ini adalah tenses yang sering digunakan baik dalam percakapan, lisan, dan juga sering digunakan dalam tertulis. So, in these tenses, we will learn about the meaning and use, about the structures, and we will learn about how to do some exercises. Jadi, dalam bagian ini kita akan mengenal pengertiannya, penggunaannya, kemudian pola kalimatnya, dan nanti ada latihan singkat tentang simple past tense. Jangan lupa yang belum subscribe, tolong di-subscribe dulu, dan nanti bagi para mahasiswa silahkan jawab atau berikan contoh kalimat yang menggunakan simple past tense. Wait, the next slide. Meaning and use, pengertian dan penggunaan. When do we use the simple past tense? We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Jadi kita menggunakan simple past tense ini untuk mengungkapkan ide atau tindakan yang telah dimulai dan diakhiri dalam waktu yang spesifik di waktu yang lewat. Misalnya, maybe ya, 1 week ago, seminggu yang lalu, you have done your homework. Kamu sudah mengerjakan PR. And you would like to tell with your friends that I did my homework last week. Nah, itu contoh dari penggunaan simple past tense. What are some common time expressions used with the past tense? Apa saja ungkapan waktu yang digunakan dalam simple past tense, like yesterday, kemarin, last month, last year, last week. Yesterday kemarin, last month bulan tadi atau bulan lalu, last year tahun lalu, dan last week minggu lalu. Nah, ago, kadang-kadang penggunaan ago, misalnya 2 hari yang lalu, 2 days ago, atau 3 hari yang lalu, 3 days ago, 1 week ago, seminggu yang lalu. Kadang-kadang juga sometimes ya use the year, gunaan tahun. Itu adalah common time expression, ungkapan waktu yang umum digunakan dalam simple past tense. Well, the next examples, contoh-contoh ya dari penggunaan simple past tense. Ini ada beberapa kalimat. I saw Maria yesterday, saya melihat Maria kemarin. Asalnya see ya, karena dia simple past tense, sehingga dirubah menjadi saw. I saw, saya melihat Maria kemarin. Last Friday, the students took their spelling and vocabulary test. Para siswa, Jumat lalu, para siswa took ya, mengambil their spelling and vocabulary test, mengambil tes pengejaan dan kosakata. Contoh lain, they got married 2 years ago. Mereka menikah 2 tahun yang lalu. Nah, jadi this action are over, finished. Artinya semua kegiatan itu telah selesai. Nah, tidak sedang berlangsung, tapi telah selesai, finish. Jadi yang berbeda dari simple present itu adalah penggunaan kata kerjanya. Seperti see menjadi so, kemudian take menjadi took,
Get menjadi go. Verb to, penggunaan kata kerja kedua ya. Mengenai waktu ini tidak wajib sebenarnya ya. Ini boleh tidak tertulis ya. Ini cuma memperkuat saja. Yang memperkuat bahwa ini telah terjadi di waktu yang lewat. Kemarin, yesterday, last Friday, Jumat lalu, 2 years ago, 2 tahun yang lalu. Baik, kita lanjutkan. How do we form the simple past tense? Jadi bagaimana bentuk dari simple past tense? Itu ada dua. Ada regular verbs, kata kerja beraturan. Ada irregular verbs, kata kerja tidak beraturan. Look at the following list of past tense verbs. Which verbs are regular and which are irregular? Yang mana yang beraturan, yang mana tidak beraturan? Oke, kita lihat. Nah, di sini yang mana yang beraturan, maka biasanya diakhiri dengan ed ya. Contoh, study menjadi studied ya. Kemudian cry. Nah, ini cry jadi cried, menangis ya. Live, tinggal menjadi live. Yang irregular itu taught, asalnya teach. Asalnya ini adalah teach, mengajar, menjadi taught. Kemudian walk ya, walk ini juga termasuk dalam beraturan ya, yang regular. Give, ini give menjadi gave, itu masuk dalam irregular verbs. Become, nah ini menjadi became, menjadi. Ini masuk ke dalam irregular. Kemudian did ya, asalnya do. Jadi do kata kerja pertama, did kata kerja kedua, dan yang ketiga adalah done. D-O-N-E gitu ya. Jadi ada dua jenis regular verbs, kata kerja yang beraturan yang biasanya akhirannya ed. Yang y nanti berubah menjadi i, y menjadi i ya. Kemudian yang irregular verbs itu yang masuk dalam kategori tidak beraturan. Bagaimana? How to memorize it? Bagaimana cara menghafalnya? Actually, no need to memorize. Tidak perlu untuk menghafal ya. You just use in real communication. Coba praktekkan aja langsung. Itu biasanya akan lebih ingat ya, lebih lama diingat. Jadi kalau sudah kenal yang masuk dalam irregular verbs, berarti yang selain yang irregular verbs itu adalah regular verbs. Karena kalau menghafal yang regular kebanyakan. Jadi mungkin yang lebih mudah adalah mengingat yang irregular saja. Irregular verbs, kata kerja yang tidak beraturan. Oke, next slide. Nah, oke, itu irregular, became irregular, cried, menangis ya, regular, live, regular, and did, irregular. Itu ya, yang masuk kategori irregular and regular. Oke. Regular verbs are verbs that. Apa pengertian regular verbs? Tentu yang beraturan ya artinya. Nah, cirinya itu end with ed. Berakhiran dengan ed. Simple forms. Contoh, work menjadi study, cry, live. Tadi ada sudah contohnya ya. Nah, menjadi work, study menjadi study, ya. Cry menjadi cry, live menjadi live. Berjalan, belajar, menangis, dan tinggal. Nah, yang irregular verbs are verbs that adalah kata kerja yang don't end with yang tidak diakhiri dengan ed, tapi dia ada bentuk lain. Nah, seperti ini ada cara pengucapan vowel change in the past tense. Kita lihat examples-nya. Become, became, give, gave, drive, drove, mengemudi ya. Forget, forgot, lupa. Nah, itu contohnya.
Other irregular verbs have a different kind of change. Ada yang berbeda ya. Ada contoh lain dari irregular verbs. Contohnya, ya, teach, taught, bring, brought, membawa, leave, meninggalkan, left, hear, mendengarkan, heard, buy, bought. Contoh kalimatnya, the example of sentence, Celia bought a new computer last weekend. Ini adalah contoh kalimat dari simple past tense. Celia membeli sebuah komputer baru akhir pekan kemarin, last weekend. Ini ciri yang paling khas dari simple past tense menggunakan kata kerja kedua, penggunaan keterangan waktu last weekend. Ini tidak wajib ya, yang penting bila ada ini maka kategorinya adalah simple past tense. Okay. Next. And some regular verbs don't change at all. Contohnya hit ya, tidak berubah tetap. Put, meletakkan. Kalau hit memukul ya, put meletakkan. Set juga tidak berubah, nyeting ya, mengatur. The children set the table every Sundays. Tidak berubah. Tetap walaupun yang satunya kan every Sundays, berarti rutin ya. Rutin setiap minggu. Kalau itu, yang pertama itu mungkin kategorinya adalah simple present. The children set the table every Sundays, routine activity. Namanya kita mempelajari kemarin ya tentang simple presence. Nah, ini adalah kategorinya simple past tense. Tetap tidak berubah. Nah, for regular verbs, simply use the it form of the verb in a positive sentence. Penggunaan kata kerja dalam kalimat positif. Oke. Nah, ini ada beberapa ya. Oke, nah ini when I was a child, ketika saya kecil, I played the piano. Play-nya verb to ini. Kalau verb-nya play. Diberi akhiran ed berarti Anda masuk dalam kategori regular verbs. Ketika saya kecil, saya bermain piano. Ini adalah regular verbs, kata kerja beraturan. Yang kedua, Donna visited Faris. Faris, ini kategori juga regular verbs. Donna mengunjungi Faris. Okay. Ya. Be careful with the spelling change. Hati-hati pada perubahan pengucapannya ya. Oke. Next, ini saya berikan lagi contohnya. Nah, for irregular verbs, use the correct past tense form in positive sentences. We use the same form with different subject. Ada beberapa bentuk yang sama tapi subjeknya berbeda. Ini last week I send you a letter. Minggu lalu saya mengirim kamu sebuah surat. Send, asalnya kan send, kata kerja pertamanya ya. Kemudian dirubah menjadi verb to send. I send you a letter. The students, nah kan to have. The student have. Kalau dia dirubah menjadi verb to, maka jawabannya adalah have. Ya. Siswa ada tes ujian bahasa Inggris. Do itu tentu menjadi did. Nah. Oke. Next slide. For negative sentences, use. Untuk kalimat negatif, maka menggunakan did not. Disingkat didn't. Didn't ya. Kalau yang simple present, do not. Jadi don't. Contoh kalimatnya ya. Ini contoh infinitive. Nah, I went to work yesterday. Kalau ini menjadi negatif, I didn't go. Dikembali menjadi go dia. Kalau dia dirubah menjadi negatif. Jadi went itu menjadi go. Kembali ke bentuk kata kerja pertama. Oke. Tuh, I didn't go to work.
yesterday. Ini adalah positive sentence. Ini negative sentence. Kedua-duanya adalah simple past tense. Oke. Next slide lagi. Exceptions. Nah, ada pengecualian. Oke, kita lihat apa itu pengecualian. The verb be is special. Oke, ada pengecualian. Never use did not or didn't with the verb be. Instead just use. Nah, kita lihat. Kalau dia menggunakan to be bentuk lampau, kan was itu asalnya is ya. Was to is, kemudian were itu adalah are. Kapan digunakan? Jika tidak ada kata kerja. Nah, jika tidak ada kata kerja, contoh kalimatnya ini examples. You were my students. You were my students from Harvard University 5 years ago. Tapi dia sekarang bukan lagi pelajar, bukan lagi ya mahasiswa dari kampus Harvard. Dia sekarang mungkin sudah menjadi sudah lulus kuliah atau mungkin sudah bekerja ya. Jadi karena tidak ada kata kerja di situ, maka menggunakan to be bentuk lampau, yaitu ini was or were. Kalau ini dirubah ke negatif, was not. Kalau were not. Dan dia juga masuk dalam simple past tense. Oke. Slides. Nah, bagaimana tentang penggunaan yes no questions atau pertanyaan yang jawabannya kalau nggak yes no? Kita lihat. Nah, susunannya did tambah subjek tambah verb kata kerja ya, penggunaan itu infinitive itu artinya kata kerja pertama ya. Nah, did you go to work yesterday? Gak bisa kamu meletakkan when di situ pengganti go karena sudah did berubah. Jadi kalau sudah did berubah, maka kata kerja yang berikutnya itu tetap menggunakan infinitive atau kata kerja pertama. Did you come yesterday? Come juga verb one ya, kata kerja pertama. Oke, next slide. Nah, kita lihat ini ada latihan singkat. Nah, kira-kira ini yang nanti mungkin bisa kalian komen ya, apa jawabannya. Sebelum kamu menonton selanjutnya ya, silakan mungkin dijawab dulu di kolom komentar. Last year I blah 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 my holiday in Ireland, it blah 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 great. I blah 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 around the city by car with 2 friends and we blah 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 lots of interesting places. In the evenings we usually blah 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 to a cafe. Nah. Have you finished? Sudah selesai? Okay. Mungkin kalau belum silakan di pause dulu atau ditahan sementara untuk melatih ya apa jawaban yang tepat. Mungkin ada yang berubah atau tidak ya. Tapi kalau saya lihat ini semuanya berubah ya. Berubah katanya. Ada yang berubah sedikit, ada yang banyak ya. Oke. Nah, ini tambahannya. We blah 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 very lucky with the weather. It blah 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 a lot. We blah 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 some beautiful rainbows. Oke. I blah 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 an amazing holiday. Nah, spend menjadi spent, menghabiskan. Be menjadi was, karena to be ya. It was. Jadi yang menggunakan was ya it ya, misalnya she, he ya, nama orang, name of people. I juga was ya. Travel menjadi travel. Visit menjadi visited. We usually go menjadi went. We menjadi were. Jangan where ya, tapi were. Kalau where di mana? Kalau were itu lampau. It did not rain. Okay, we saw and I had.
Oke, semoga semuanya benar ya. Oke, silakan diperiksa masing-masing ya jawabannya. Oke, nah ini sumbernya. Oke, jika ada pertanyaan atau ada komentar ya, silakan di kolom komentar atau mungkin mau menghubungi WhatsApp saya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Jangan lupa tips saya adalah bagaimana how to improve your vocabulary. Lihat benda, artikan. Benda-benda yang mungkin kamu tidak tahu bahasa Inggrisnya, lihat, artikan. Kemudian mendengar orang lain ngobrol pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah atau mungkin bahasa yang kamu pahami. Ada kata yang tidak tahu bahasa Inggrisnya, kamu artikan. Dan yang terakhir adalah speaking practice, ya. Bisa dengan mencari partner secara langsung atau secara online. Yang pasti tetap istiqomah atau konsisten belajar, semangat terus ya, and don't be lazy because learning English ya need practice and practice. Oke, semangat, spirit. Saya close ya dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.